Halo semuanya, kembali lagi ke akun YouTube Not a Risk yang membahas seputar dunia hukum terutama di bidang kenotariatan. Learn something to avoid a risk and this is Not a Risk. Halo semuanya, kembali lagi ke akun YouTube Not a Risk. Sebelumnya kayaknya ada wajah-wajah baru nih. Makin nyegerin mata ya kayaknya ya. Sebelum itu kita bakalan kenalin dulu. Ada gue Lydia dan sekarang hostnya ada yang baru nih dari notaris kita. Weh, gue udah Perkenalkan. Tapi dulu siapa namanya, Bang? Nama gue Andre. Andre Taulani. Andre aja. Andre aja. Nah, kita kan selalu ngundang praktisi ini. Praktisinya cantik banget. Mau dikenalin gak? Kenalin gak ya? Aduh, nanti iya. banyak yang Iya. banyak yang komen lagi. Banyak yang komen lagi. Siapa sih praktisinya? Tada! Namanya siapa, Mbak? Halo, nama gue Meriska. Gue itu praktisi di bidang kenotariatan. Wow, pas nih. Keren. Pas ya. Kak Meriska itu udah berapa lama sih sebagai praktisi ini? Dari 2016 akhir sih, berarti udah berapa lama ya? Udah hampir 7 tahun. 7 tahunan Oh, jadi wah, praktisi. udah lama ya. Kalau kita masih Kalau kita masih sebenarnya, calon notaris. Embrio lah ya. Masih embrio. Calon notaris. Soon to be ya. Amin. Apa sih temanya Bang Andre? Kita Tema ngebahas kali apa ini sih? tuh kita mau bahas tentang PT kali ya. Bahas PT. Emang ngebahas PT. PT. Oh, ngebahas Karena PT ya. pertanyaan dari Instagram notaris kita banyaknya PT ya katanya. Banyak banget memang di Instagram itu banyak yang nanya PT kayak gue nih mau bikin PT gimana caranya dan lain-lain. Nah nanti kita Tanya akan langsung ke praktisi. BTW, gue juga mau perkenalin nih. Bang Andre ini siapa? Aku siapa ya? Kamu ini siapa yang notaris kita sih? Aku adalah anak kembaran. Siapa yang notaris kita sih abang ini? Gue sebenarnya itu founder. Bertiga ya? Father ya? One of founders dari Notaris. ada Maya, lalu ada Gaida. Di follow notaris kita, oke? Iya, oke. Notaris kita. Kakak jangan lupa follow ya. Mbak jangan lupa follow ya. Oke, langsung ke pertanyaan aja Iya. sih. Yang banyaknya apa tuh yang pada Banyak banget tuh yang nge-DM notaris kita, jadi berkaitan dengan mungkin di era-era sekarang itu banyak teman-teman yang mau startup, melakukan usaha. Nah, banyak teman-teman tuh yang bingung sebenarnya. Bingung mereka itu mau mendirikan PT atau usaha perorangan aja dulu gitu. Oh, Nah, lalu kita menyarankan sesuai dengan kebutuhan. oke. Nah, kali ini kita mau tanya ke Langsung. Mbak senior ini. Yang sudah kayaknya paham betul Paham sih betul. soal masalah pendirian PT. Masih belajar. Saya Ini ada tahap levelnya. Gue yang gak ngerti sama sekali pendirian PT. Gue maaf ya. gue lebih nggak ngerti sih. Gak tahu. Kalau lo di atas gue, jauh di atas gue. Nah ini ada lagi. Merendah untuk ditampol. Oh, iya. Oke, kita langsung tanya langsung. Pertanyaan basic. Pertanyaan basic. PT itu apa sih? Iya, sebelum tahu nih, PT Oke, itu apa? Yang arti mudahnya aja ya, yang gampang biar gampang ditangkap. Jadi PT atau perseroan terbatas itu adalah persekutuan atau sekumpulan modal yang dikonversi dalam bentuk saham yang disetorkan oleh para pendirinya yang disebut sebagai pemegang saham. Dan memberikan hak kepada para pemegang saham tersebut yang menyetorkan saham tersebut hak dan kewajiban terbatas pada saham yang mereka setorkan. Berarti memang Berarti nggak concernnya cuma itu, seorang? Iya. Concernnya juga ke saham kan. Iya. Kalau memang tidak seseorang, tidak dalam satu orang, itu berarti berkaitan dengan syarat-syaratnya kan. Iya, berarti apa aja sih syarat apa aja untuk sih ya? mendirikan apa sih Kira-kira perseroan apa aja terbatas sih Mbak ini? unsur-unsur atau poin-poinnya gitu Iya, terkait untuk syarat-syarat syarat. pendirian PT. Yang paling penting dan paling utama itu tadi yang dibilang sama Andre, karena ini adalah persekutuan modal, berarti yang memiliki modal adalah lebih dari satu orang. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu ada minimal para pendiri, yaitu minimal 2 orang, bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa mix antara perorangan dan badan hukum. Yang menjadi catatan adalah kadang nih suka di praktek di lapangan
perorangan suami dan istri ingin mendirikan perseroan itu nggak boleh Oh, ya. nggak boleh ya? Itu banyak banget Kita tuh, padahal mau bikin. Oh, Oh my gimana god, nih? kalian pasangan. calon apa sih? Calon mantan. Cincinnya ya. Calon mantan, bukan calon notaris ya. Iya, Oh, jadi nggak boleh ya. kecuali ada perjanjian pisah harta. Oh itu jadi ya. Karena hartanya Perjanjian- dianggap satu. Ketika Oh iya, mereka menikah, benar-benar, hartanya benar. menjadi harta satu. Dianggap Berarti ada satu orang. pengecualian yaitu asal adanya perjanjian kawin Betul. baru boleh ya. Boleh. Bisa suami istri boleh, tapi nambah satu orang lagi. Jadi memenuhi syarat minimal 2 orang pendiri gitu. Subjeknya harus 2 ya. 2. Betul. Terkait dengan nama PT, ada nggak sih aturannya? Kalau Jadi saya- masih dasarnya dulu nih nama PT-nya udah berantakan, berarti udah masalah juga ya Mbak. Kalau Ya? misalnya nih Mbak, gue mau bikin PT sama teman sama Lydia, kita mau bikin PT namanya PT Hayu aja gitu. Ayo aja yuk. Bisa nggak sih? Kalau nggak, PT Hayu let's aja. go. Let's go. Let's go. Let's go. Jadi sebenarnya kalau Yuk bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk nyebelin ya. Bisa yuk. Atau gelai gitu ya. Jadi kalau kita mengacu ke peraturan Kementerian Hukum dan HAM, di situ ada ketentuan untuk mana nama yang harus dipilih untuk mendirikan PT. Syarat utamanya adalah mesti 3 suku kata, 3 kata, nggak bisa kurang, bisa lebih, dan mesti berbahasa Indonesia untuk PT PMDN ya. Kalau PT PMA boleh nama serapan bahasa asing gitu. Pengecualian Nama asing. Ya. Dan itu harus tidak boleh bertentangan dengan norma asusila, moral gitu, Berarti dan harus kesopanan. sopan juga ya. Iya. Jangan yang PT gelai. Itu agak aneh. Iya. Jadi yang pada formalnya aja gitu kan ya hampir semua PT Padahal tuh. imajinasi gue udah kemana-mana. Iya, pengennya apa? Sebenarnya nggak You masalah. sukses, you sukses yuk. Sukses. You bisa you sukses yuk. Beberapa pertanyaan lagi. Itu juga berkenaan dengan startup. Iya. Startup itu kan ya bermula dari mungkin modal yang kecil kali. Iya, benar. Nah, itu syarat minimal modal untuk mendirikan PT itu berapa sih, Mbak? Sebenarnya di undang-undang sih nggak ditentukan ya, bisa mendirikan PT dengan modal berapapun juga gitu. Cuman sekarang itu di undang-undang Cipta Kerja diatur mengenai klasifikasi besarnya modal. Jadi yang di bawah 1 M itu disebut dimasukkan ke dalam kategori UMKM, 1 miliar sampai 5 miliar itu masuknya kategori kecil, 5 miliar sampai 10 miliar itu adalah menengah, dan di atas 10 miliar itu adalah besar. Cuma lagi-lagi kita harus balik ke kegiatan usahanya juga Balik sih. lagi. Iya, iya. Karena itu yang bisa menentukan besarnya modal. Lihat bidang usahanya ya, Mbak. Betul, bidang usahanya apa. Kayak misalnya kayak konsultan itu mungkin kecil boleh ya. Cuman kalau kayak industri yang kita memproduksi sesuatu nggak mungkin itu kecil gitu. Berarti kalau lihat dari bidang usahanya, lihat ke maksud dan tujuan usaha ya, Iya, berarti betul, ya. betul. Banyaknya pertanyaan dari maksud dan tujuan saya apa? Banyak. Itu acuannya apa sih, Acuannya Mbak? harus apa sih, Untuk Mbak? menentukan bidang usaha. Ya, biasanya kalau kita mau menentukan bidang usaha, kita kan harus tahu nih apa sih yang akan kita lakukan ke depannya. Rencana-rencana kerja apa sih yang akan kita jalankan ke depannya. Nah, itu adalah patokannya. Sekarang ini sampai saat ini adalah Peraturan Kepala BPS Badan Pusat Statistik nomor 2017 gitu. Di situ ada beberapa kategori nama-nama bidang usaha yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang udah ada yang 2020 sih sebenarnya. 2020. Cuman by sistem belum dipakai gitu. Oh, belum diaplikasikan ke sistem. Jadi kita masih pakai mengacu ke yang 2017. Tapi kalau misalnya nanti diaplikasikan ke sistem yang 2020 berarti kita Harus Ngacu, menyesuaikan. Nah, itu untuk pendirian sih ya. kita jadi kalau kita kan masih calon ya. Nah, yang praktisi itu harus up to date sama peraturan. Of course. Nggak boleh buta. Ya. Buta peraturan loh, harus up to date. satu lagi. Apa? Ini sering banget ditanyain. Kalau bikin PT itu harus punya kantor nggak sih, Mbak? Nah, itu benar. Kantor, Ya, notaris gitu. fisik. Karena kan sering banget kayak kita nih misalnya maunya fleksibel aja gitu. Iya. Mau di mana aja, hayu. Mau di rumah gitu, bikin kantornya ya dia di rumah aja gitu kan, Di tempat rumah ngumpulnya aja. di rumah, udahlah Iya, bikin PT di iya, rumah. base campnya di rumah kan. Biar murah ya. Iya. Bukan sebar sewa gitu ya. Gimana Jadi tuh? sebenarnya ya setiap PT harus punya tempat kedudukan usahanya di mana, domisili istilahnya. Nah, itu tergantung nih di daerah tersebut. Misalnya Jakarta nih, kita boleh berkantor dimanapun selama itu dalam zonasi usaha. Kalau zonasi peruntukannya untuk perumahan, otomatis kita nggak boleh pakai tempat itu. Itu Kayak udah apartemen. nggak bisa banget. Udah ya. nggak bisa Ya, banget. kayak yang depannya namanya perumahan, klaster, atau kan ada tuh yang alamat-alamat pakai perumahan apa Oh, itu gitu. nggak bisa ya? Iya, nggak boleh. Kita Betul. harus lihat peruntukannya sesuai IMB. Boleh nggak jadi tempat usaha? Selama boleh, silakan gitu. Even virtual office pun boleh.
gitu. Tapi untuk bidang usaha tertentu yang kayak industri, terus kayak kesehatan itu kan pasti butuh tempat ya. Iya, Maksudnya nggak iya, mungkin benar. virtual office. Jadi biasanya akan ada kantor untuk menjalankan usaha tersebut gitu. Jadi bukan cuma kantor administratif kayak doang. Gitu. Jadi kantor juga harus diperhatikan tuh. Ternyata ada pengaturan-pengaturannya juga ya, gue baru tahu. Kira-kira langsung bikin begini ya. Iya, langsung bikin aja kali ya. Kantornya mau di mana nih? Mana nih? Gue sama Lydia sebagai calon notaris tuh, Notaris. kalau ada klien tuh Mbak, tiba-tiba datang, terus kayak apa sih yang harus dibawa klien sih Mbak? Nah iya. Oh, dokumennya Cara-cara ya. dokumen. Nah ya ini nih yang harus diperhatiin banget nih. Kayak kita nih mau ke kantor Mbak biar nggak awam banget, nggak bulak-balik, Betul, terutama nggak nggak bulak-balik. Itu apa sih? Awal-awal dokumen apa aja yang harus kita persiapkan? Kalau misalnya Untuk pendirian ya, perusahaan. kalau misalnya emang pengen segera biar berdiri gitu ya, Betul. jadi kita nggak usah bolak-balik. Yang penting disiapkan adalah fotokopi KTP dan NPWP para pendiri dan pengurus ya tadi. Jadi selain pemegang saham kan ada pengurus tuh, direktur dan komisaris. Jadi semuanya kita lampirkan fotokopi KTP dan NPWP, dan jangan lupa itu NPWP-nya harus dilaporkan dulu pajaknya. Karena nanti by system akan kedetek kalau kita belum bayar atau belum lapor pajak gitu. Dan palingnya itu sudah menyediakan nama, jadi nanti kita tinggal ngecek dan menyediakan usahanya apa, tempat kedudukannya di mana, lebih bagus lagi ada perjanjian sewanya, jadi udah ada nih Valid sama, semuanya ya jadi tinggal kita langsung proses Oke. gitu. Nah jadi yang mau ngedirin perusahaan mau ke notaris biar nggak bingung nih, tadi udah disebutin apa aja. Yang pertama KTP, KTP, lalu ada NPWP. NPWP. Jangan lupa tadi NPWP harus udah dilaporkan. Lalu ada data-data pendukung seperti perjanjian sewa menyewa, dan Kalau kalau bisa, sudah menikah Mbak, Kalau perlu KTP pasangan nggak sih? Iya, Selama tidak ada peralihan saham sih nggak perlu. nggak perlu. Oke. Terus jangan lupa kalau udah ada namanya disiapkan dulu namanya. Iya, Jadi cari lebih wangsit cepat. dulu ya. Iya, Iya iya. betul, karena itu susah ya. Iya itu susah. Kayak Terus gitu sama anak. modalnya juga. Modalnya Itu juga. betul. Modalnya juga. Jadi masalah pendirian PT udah segitu berarti ya. Sampai Iya. situ aja berarti Mbak. Ada satu Mbak, lagi Mbak, terakhir. Apa sih keuntungan membuat PT? Nah, itu. Keuntungan Ya dibandingkan dengan perusahaan perorangan ya, maksudnya kayak kita sendiri melakukan usaha gitu kan, tanggung jawabnya itu jadi besar ya, kayak semua dibebankan ke kita gitu. Kalau ada kerugian, ada tanggung jawab yang harus kita kita pikul sendiri gitu, sampai ke pelunasan untuk utang itu semua diambil dari harta pribadi kita. Sedangkan kalau badan usaha PT kan terbatas, modal yang terbatas, perseroan terbatas gitu, jadi sebatas modal yang kita setorkan aja gitu. Jadi itu keuntungannya itu kita tanggung jawabnya cuma sebatas modal yang kita Iya. setorkan saja. Jadi nggak Dan bisa tanggung renteng ya, nggak ada tiba-tiba partner kan nih, kita Iya, bisa benar. bantuin gitu. Kalau sendiri kan kayak lebih berat ya dibandingkan minimal 2 orang pendiri tadi gitu. berarti sangat-sangat aman ya Mbak? Iya, untuk lebih aman, membuat lebih PT aman. ini Ya, dalam- dari segi pajak juga lebih karena Oke kita lah ya. bicara karena kita bicara usaha ya itu nggak bicara selalu untung loh gitu, kadang betul. ya banyak juga yang buntung. Nah Iya. ini untuk mengantisipasi buntungnya sendirian gulung tikarnya sendirian buatlah pendirian perusahaan. Kayaknya udah cukup ya pembahasannya sampai pendirian. Nah tapi kira-kira ada nggak sih yang kita mau bahas lagi di next episode? Kita mau bahas apa Karena sih kan di next episode? Di PT ini kan ada tiga kegiatan ya, bukan kegiatan ya, tapi tiga fase Peristiwa, ya, tiga fase. peristiwa. kayak peristiwa hidup manusia Betul. gitu ya. Ada pendirian, lahirnya kan, lalu Lahirnya. perubahan. Ini nanti ada corporate action kalau nggak salah Iya, ya. nah Jadi bicara corporate action, di next episode kita bakalan ngomongin corporate action itu apa sih. Wah kayaknya banyak banget nih informasi yang kita dapat dari Mbak Meris. parah, banyak banget, sangat-sangat informatif. Banget. Tapi sebenarnya masih banyak loh pertanyaan Masih dari banyak. orang-orang ke notaris kita, ke gue sendiri. Tapi kita bakal bahas nanti ya Iya, di video-video berikut. selanjutnya. Ya, jadi jangan lupa nonton video selanjutnya. Yang Jangan lupa mau juga- komentar, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh ya, kita akhirin ya. Demikianlah acara ini. Dengan dihadiri para saksi-saksi yang kami, calon notaris. Praktisi Kenal, dibuat tanpa adanya perubahan. Bye-bye. Bye-bye.